Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan ini, maka marilah kita bersyukur atas kesempatan yang luar biasa ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak yaumil akhir. Harokah majelis ta'lim yang dirahmati Allah. Setiap kali bulan suci menyapa, kita memasuki sebuah ruang waktu yang istimewa, sebuah periode yang secara universal diakui sebagai momen penyucian diri. Namun, di balik semaraknya tradisi dan rutinitas ibadah, seringkali muncul sebuah pertanyaan mendasar yang menantang kejujuran kita. Apakah puasa kita telah melampaui sekedar ritual fisik atau masih terjebak dalam rutinitas lingkaran tanpa makna? Hari ini, mari kita bedah bersama makna puasa dalam dua dimensi besar, sebagai ritual yang kita jalani dan sebagai transformasi akhlak yang kita tuju. Secara ritual, puasa adalah disiplin. Kita bangun sebelum fajar, menahan diri dari kebutuhan yang paling dasar manusia, makan, minum, hingga matahari terbenam. Secara teknis, ini adalah latihan ketahanan fisik. Namun, jika kita terhenti di situ, puasa kita hanyalah puasa diet massal. Puasa sebenarnya adalah sebuah madrasah atau sekolah kehidupan. Di sini kita belajar tentang kedaulatan diri. Kita membuktikan bahwa ruh kita lebih kuat daripada keinginan jasmani kita. Ketika kita mampu berkata tidak pada segelas air saat tenggorokan sangat kering, kita sebenarnya sedang melatih otot kehendak kita untuk tidak berkata pada hal-hal yang lebih besar, keserakahan, kesombongan, dan ketidakadilan. Indikator keberhasilan transformasi akhlak adalah buah dari pohon ritual yang kita tanam. Tanpa perubahan perilaku, ibadah kita ibarat pohon yang rimbun tapi tidak berbuah. Ada 3 transformasi utama yang seharusnya terjadi dalam diri seorang yang berpuasa. Kiran, esensi puasa adalah menahan. Jika mulut kita berpuasa dari makanan, tetapi tetap aktif menyebar fitnah, mencela, berbohong, maka makna transformasi itu telah hilang. Puasa yang sejatinya menuntut kita untuk menyaring setiap kata sebelum terucap dan setiap pikiran sebelum menjadi prasangka. Peningkatan integritas ihsan, puasa adalah ibadah yang paling rahasia antara umat manusia dan penciptanya. Tidak ada yang tahu jika Anda minum seteguk air di ruang tertutup, namun Anda tidak melakukannya karena ada kesadaran akan hadirnya Allah, akan hadirnya Tuhan. Jika kejujuran ini bisa kita bawa ke dunia kerja, ke dalam politik, dan ke dalam urusan bisnis, maka dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih baik. Kepekaan sosial dan radikal, rasa lapar yang kita rasakan adalah instrumen empati. Puasa seharusnya menghancurkan sekat-sekat egoisme. Maka ia memaksa si kaya merasakan perihnya perut si miskin. Transformasi akhlak ini berarti mengubah rasa iba menjadi aksi nyata dan mengubah simpati menjadi kedermawanan yang berkelanjutan. Mena puasa mandul. Apakah itu?
sebuah kondisi di mana seseorang menjalankan ritual dengan sangat ketat, namun akhlaknya tidak mengalami pergeseran sedikit pun. Ia tetap kasar, tetap tidak jujur, dan tetap acuh pada penderitaan orang lain atau penderitaan sesama. Puasa yang transformatif adalah puasa yang mengubah cara kita memandang dunia. Kita tidak lagi melihat orang lain sebagai saingan, melainkan sebagai saudara. Kita tidak lagi melihat harta sebagai milik mutlak, tetapi sebagai amanah. Hadirin harokat majelis taklim yang dirahmati Allah, menuju puasa yang paripurna bagi penutup, mari kita jadikan momen puasa ini sebagai ajang reboting diri. Jika komputer perlu diriset agar kinerjanya kembali cepat, maka jiwa kita pun perlu puasa agar kembali fitrah. Jangan biarkan puasa Anda hanya berakhir menjadi pemindahan jam makan. Jadikan ia sebagai momentum untuk mengikis sifat-sifat buruk yang selama ini bersarang di hati. Jadikan ia sebagai jembatan yang menghubungkan kesolehan ritual dengan Allah, dengan kesolehan sosial, hubungan dengan sesama manusia. Mari kita keluar dari bulan puasa sebagai pribadi yang lebih tenang, lebih jujur, lebih sabar, dan lebih peduli. Itulah sebenar-benarnya kemenangan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.